Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur KB, kowe bakal melebu ing kisah misteri lan horor saka Gunung Srandil. Ngendi kekayaan lan kutukan nyawiji. Iki cerita Pa Warto, seorang nelayan biasa sing kepengin rejeki luwih. Nganti gawe perjanjian darah karo sang kera putih, makhluk gaib sing nguasai gunung. Keberuntungan sing ajaib teka. Nanging saben bulan purnama, janji sing digawe kanthi darah ora bisa ditawar. Nyawa, keluarga, lan hidup kabeda di taruhan. Iki dudu cerita rejeki biasa. Iki cerita babagan kekayaan, kutukan, lan harga sing kudu dibayar wong sing wani mlebu dunia gaib. Pak Warto hidup sederhana di sebuah kampung pesisir bernama Karangbenda. Ia seorang nelayan tua, tubuhnya kurus karena makan seadanya. Wajahnya legam terbakar matahari. Sejak kapal motornya rusak diterjang badai 2 bulan lalu, ia tak lagi berlayar. Ikan tak lagi datang, dan utang kepada tengkulak semakin menumpuk. Anak semata wayangnya sakit-sakitan, sedangkan istrinya hanya bisa pasrah, menatap laut sambil berzikir lirih di teras rumah bambu yang hampir roboh. "Warto, mungkin wis wayahe kowe ngupaya liyane," ucap tetangga tuanya. Pak Madi suatu sore saat mereka duduk di warung kopi dekat dermaga. Ana wong ngomong, "Nang Gunung Srandil saiki akeh sing sowan nyuwun rejeki. Ora kabeh dosa yen niate bener." Pak Warto hanya diam, menatap gelombang laut yang bergulung ke pantai. Kata Gunung Srandil seperti menyambar pikirannya. Gunung itu berdiri kokoh di sebelah barat, diselimuti kabut, seolah menyimpan sesuatu yang tua dan agung. Orang-orang percaya, gunung itu tempat bertemunya dunia kasat mata dan alam gaib penjaga pantai selatan. Malamnya, Pak Warto tak bisa tidur. Suara ombak terasa lebih dekat, seperti ada yang memanggil dari balik kabut laut. Dalam mimpinya, ia melihat seekor kera berwarna putih bersih berdiri di atas batu karang. Menatapnya dengan mata merah menyala. Suara berat tapi lembut menggema dari langit. "Datanglah ke lereng barat Srandil, Warto. Bawa bunga melati, kemenyan putih, dan darah dari tanganmu sendiri." Ia terbangun dengan napas tersengal. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Tapi yang membuatnya kaget bukan mimpi itu, melainkan aroma kemenyan samar yang masih tercium di dalam kamarnya. Keesokan paginya, Pak Warto nekat mendatangi pasar tua di Adipala. Dia membeli melati, sirih, dan sebatang dupe. Pedagang tua yang melayaninya menatapnya dengan tatapan tajam. "Kowe arep lunggan nang endi le?" tanyanya pelan. Pak Warto hanya menjawab, "Srandil, Bu." Wajah si pedagang berubah pucat. "Hati-hati, Gunung Srandil ora mung panggonan wong tepah. Ning kono ana sing jaga, wujude kera putih gedhe. Ora kabeh wong kuat nyawang." Namun langkah Pa Warto tak lagi bisa ditahan. Dalam hatinya ada keyakinan aneh, antara takut dan harapan. Ia berjalan menyusuri jalan berbatu menuju kaki gunung, melewati pohon waru, pandan laut, dan batu-batu karang berlumut. Semakin dekat ke Srandil, udara makin dingin. Burung-burung berhenti bersuara. Hanya terdengar desir angin dari laut yang membawa aroma asin bercampur kemenyan. Di sebuah pertigaan menuju puncak, Pak Warto bertemu seorang lelaki tua berjubah abu-abu, duduk di atas batu sambil memegang tongkat dari akar jati. "Kowe golek opo le?" Suara tua itu dalam tapi lembut. "Saya Warto, Mbah Kulo. Nyuwun dalan pengin sowan. Ana sing nyebut, nang gunung niki ana panggonan kanggo wong sing pengin entuk rejeki luwih." Lelaki tua itu tersenyum samar. "Kowe ngerti regane rejeki kuwi?" Pak Warto diam. "Rejeki sakan dhuwur mesti ana ujare. Nanging sing saka ngisor kudu dibayar luwih larang. Mbah, saya cuma pengen anak saya sembuh. Pengin bisa bayar utang. Ora kepengin kaya, mung pengen urip tenang," ucap Pak Warto dengan mata berkaca. Orang tua itu memandangnya lama, lalu menatap puncak gunung. "Jenengku Rono. Wong-wong nyebut aku juru kunci lawas. Yen pancen atimu wis bulat, tekan panggonan watu petak neng lereng kulon. Ingkana yen kowe naru sesajen bakalan sing teka. Nanging elinga ojo nganti njaluk luwih saka sing dibutuhake. Sebab sing teka ora mung maringi, nanging ugan jupuk." Pak Warto menunduk hormat. "Yuris base siumunaikan Rono. Layu melajakan widi alwanin." Langit mulai kelabu, kabut turun perlahan, menelan semua suara alam. Menjelang maghrib, ia sampai di sebuah batu besar berbentuk kepala kera. Tak kenapa, bentuknya begitu menyerupai wajah makhluk dalam mimpinya.
Ia menaruh sesajen, bunga melati, sirih dan sebatang dupa yang ia nyalakan dengan tangan gemetar. Angin tiba-tiba berputar, daun-daun kering beterbangan, dan dari arah belakang terdengar suara langkah pelan tapi berat. Pawarto menoleh, tak ada siapapun. Namun ketika ia hendak menutup doa, sebuah bisikan datang dari balik kabut. Darahmu. Leras kuncing ia menarap ke telapak tangannya, seolah digerakkan kekuatan asing. Ia menggores kulitnya dengan pisau kecil, meneteskan darah ke atas dupa. Api berkobar aneh, bukan merah tapi biru. Dari kabut tebal terdengar suara raungan panjang, seperti suara binatang tapi diiringi dengung manusia. Gunung Srandil bergemuruh, tanah bergetar halus, aroma dupa berubah menjadi amis. Dalam pandangan samar, ia melihat bayangan besar berwujud kera putih, berdiri di antara kabut, dengan mata merah yang menatap lurus ke arah dirinya. Suara itu kembali terdengar, berat, bergema dari segala arah. Warto, kuwis krungu panggilanmu. Pawarto gemetar, tak mampu bersuara. Dan di saat itu pula, langit di atas Gunung Srandil terbelah oleh petir tanpa hujan. Malam itu menjadi awal dari perjanjian yang akan mengubah hidupnya dan nasib keturunannya selamanya. Angin laut membawa aroma amis yang menusuk hidung. Malam itu Gunung Srandil diselimuti kabut pekat, seolah bumi dan langit menyatu menjadi satu warna kelabu. Setelah kejadian di batu besar itu, Pawarto sempat pingsan. Ia tak tahu berapa lama tergeletak di tanah lembab, tapi ketika membuka mata, kabut sudah menipis, dan di hadapannya berdiri sosok tua berjubah putih kusam, menatapnya dengan tatapan dalam yang sulit diartikan. Wis tangilah, suara itu serak namun tenang. Pawarto terkejut. Mbah Rono. Orang tua itu tersenyum samar. Yo iki aku. Kiwis ngerti kowe bakal tekan kene maneh. Gunung iki ora nampak sembarang tamu. Cuk sing kiso mlebu mung wong sing disawang atine wis nyedak ambang. Pawarto menunduk, mencoba mengatur napas. Aku ora ngerti, Mbah. Bar kuwi aku krungu suara koyo kewan tapi ngomong nganggo basa manungsa. Aku ndelok kera putih gedhe banget. Mbah Rono menghela napas pelan lalu duduk di atas batu. Kira kui duduk kewan sembarangan Warto. Wong-wong zaman biyen nyebute Sang Hyang Langur Putih, pepunden sing jaga tapal batas antar jagad. Sing wani nyebut jenenge, kudu siap ngiket awek dewe marang janji sing ora gampang. Pawarto menelan ludah. Aku ora niat ngundang, Mbah. Aku mung pengen nyuwun rejeki. Anak lan bojoku lagi rekasa. Rejeki ora ana sing gratis, le. Jawab Mbah Rono lirih. Gunung iki duweni aturan. Saben sing nyuwun kudu ana sing dibales. Sing kowe temoni mau, iku tanda wis ana sing ngrungokake panggilanmu. Nanging saiki kabeh gumantung marang pilihanmu. Mbah Rono kemudian mengambil kendi kecil dari tasnya dan menuangkan air ke tangan Pawarto. Ngombe iki banyu saka sendang watu petak. Yen atimu durung mantap luweh becik bali. Nanging yen wis bulat kowe kudu ngerti syarate. Pawarto menatap air jernih itu. Syarate piye, nembah? Sing sepisan, kata Mbah Rono dengan nada berat. Kowe kudu nyedekake sesajen saben malam Jumat Kliwon. Sing kapindo aja nganti ngucap sumpah palsu nang panggonan iki. Sing katelu yen kowe wis nampa rejeki, saben wulan purnama kudu ana tumbal getih. Yen ora kabeh sing wis kowe entuk bakal bali, lan nyawamu dadi gantine. Suasana hening sejenak. Hanya terdengar suara serangga malam dan desir angin menyentuh daun-daun bambu. Pawarto menggenggam kendi itu kuat-kuat, matanya berkaca. Aku orang ngerti kudu piye maneh, Mbah. Aku wis tekan titik paling ngisor uripku. Yen iki dalan sing kudu dak tempuh. Aku siap. Mbah Rono menatapnya lama. Saben wong duwe garis. Yen wis milih dalan iki ora ana bali. Nanging elingga, kabeh sing ditindakake kudu nganggo niat resik. Sing jaluk nganggo nafsu, bakal dicekel nafsu kuwi nganti mati. Malam itu Mbah Rono mengajak Pawarto ke sebuah gubuk kecil di tepi hutan pinus. Di dalamnya hanya ada tikar pandan, dupa kering dan sebuah kendi besar berisi air yang mengeluarkan uap tipis. Nginep kene sak durung ge esuk. Kowe kudu puasa esuk lan sore. Biyen wis rampung gunung iki bakal nuduhake dalanmu. Pawarto mengangguk. Ia duduk bersila menatap nyala dupa yang bergerak lembut tertiup angin. Dalam rimang itu wajah Mbah Rono terlihat samar, seperti bercampur dengan kabut yang menari di sekitarnya. Mbah, tanya Pawarto pelan sembah tahu weruh makhluk kuwi. Mbah Rono menatap jauh ke arah hutan.
Tahu dulu aku juru kunci nomor loro nang Gunung Iki. Jaman semana sing sowan durung ake, ana siji wong kaya kowe, petani sakacilakap, jenenge Jatmiko. Dheweke njaluk kasugihan lan keraputi nampani. Setahun pisan dheweke sugih, tapi ulan kaping papat anake ilang. Ora ketemu nang nganti saiki. Wong-wong mangomong saben malam purnama, suarane bocah iku isi krungu nang pinggir kali. Pawarto terdiam, bulu kuduknya meremang. Kira putih iku ora jahat, lanjut Mbarono. Nanging dheweke adil, sing dijanjeke kudu dibayar. Sing ora, bakal dijupuk karo kekuatane dewe. Waktu terasa berjalan lambat malam itu. Dupa yang menyala semakin pendek dan kabut makin pekat. Dari luar gubuk kadang terdengar langkah halus seperti makhluk besar berjalan di antara pohon. Mbarono tetap tenang, hanya memejamkan mata dan membaca wirid pelan. Tepat tengah malam, bumi bergetar lirih. Gebuk seperti bernafas. Piwi dai tua berkesim lalu padam sendiri. Udara berubah dingin menusuk. Dari luar terdengar suara berat memanggil pelan. Rono, Rono. Ana wong anyar sing jaluk. Mbah Rono membuka mata, tatapannya tajam. Dheweke wis teka warto. Sing jaluk panggilane kudu wani nyawang. Pintu gubuk terbuka perlahan meski tak ada tangan yang menyentuhnya. Kabut masuk melingkari mereka. Dalam putihnya kabut itu, tampak sepasang mata merah menatap dari kegelapan. Suara itu datang lagi lebih jelas seperti bergema dari dalam tanah. Sing jaluk, sapa jenengmu? Pawarto menggigil, tapi ia memaksa menjawab, aku, Warto wong pesisir. Ku nyuwun pitulung. Suara itu terdiam sejenak, lalu terdengar tawa berat yang menggema ke seluruh lembah. Pitulung gora gratis, Warto. Sing arep urip sugih kudu gelem melu aturan kulo. Kabut menebal, dan dari dalamnya muncul bayangan besar. Samar-samar berbulu putih berkilat. Kira itu tidak sepenuhnya binatang. Ada bentuk manusia di wajahnya, tapi matanya menyala merah, menatap Pawarto tanpa berkedip. Mbah Rono hanya menunduk, tidak berani menatap langsung. Biswayahe Warto, bisiknya. Mengucap janji sakan jero ati, ojo nganti salah tembung. Tangan Pawarto gemetar, tapi ia menatap makhluk itu dan berkata, aku janji bakal ngugemi syarate, ora bakal mungkiri. Yen pancen iki dalan rejekiku, aku rela. Suara dari kabut itu menggelegar. Wong sing janji nganggo getihe, bakal nyawiji karo gunung iki nganti turune generasine. Tiba-tiba, angin berhenti. Sunyi mutlak, mata kera putih itu perlahan padam, hanya menyisakan aroma dupa dan darah samar di udara. Ketika fajar datang, Mbarono sudah tidak ada di tempatnya. Yang tersisa hanya cap telapak kaki besar di tanah dan kendi air yang kini penuh darah segar. Pawarto menatapnya dalam diam, lalu berlutut. Dia tahu malam itu janjinya sudah didengar, dan Gunung Srandil telah menerima satu jiwa baru dalam perjanjiannya. Beberapa hari selepas pertemuan dengan Mbah Rono, Pawarto mulai mempersiapkan malam Jumat Kliwon pertamanya di lereng Gunung Srandil. Sejak fajar, ia membersihkan diri, mandi dengan air suci dari kendi watu petak, membaca wirid yang diajarkan Mbah Rono, dan menata sesajen. Bunga melati, kemenyan putih, sirih, dan air suci ditempatkan di atas batu rata, di tengah lereng, menghadap ke arah barat. Saat senja merayap, kabut turun lebih tebal dari sebelumnya. Suara angin membawa desah yang seolah meniru langkah kaki binatang besar. Burung-burung pun terdiam, daun-daun pinus bergetar pelan. Pawarto menelan ludah, hatinya berdebar. Malam ini bukan sekadar ritual biasa. Ini adalah pertemuan pertamanya dengan sang kera putih yang menjaga gunung. Dari arah hutan terdengar suara ranting patah, tapi bukan seperti suara hewan biasa. Langkah itu berat, berirama, hampir seperti seseorang atau sesuatu yang bernafas dengan kekuatan luar biasa. Pawarto menutup mata sejenak lalu membuka. Di tengah kabut, muncul sosok kera putih raksasa, mata merah menyala di kegelapan. Bulunya berkilau samar tertiup cahaya bulan. Makhluk itu diam, menatap Pawarto. Udara di sekitarnya terasa panas meski malam dingin menusuk kulit. Pawarto gemetar, tetapi ia ingat kata-kata Mbah Rono. Jangan sampai salah ucap. Dengan suara gemetar ia mulai membaca doa dan menawarkan sesajennya. Kemenyan putih menyala, melayang sedikit tertiup angin. Aroma melati dan sirih mengisi udara.
Menyatu dengan bau tanah basah, kera itu menunduk. Lalu dari mulutnya terdengar suara berat bergema, seakan seluruh lereng gunung menyalin nada suaranya. Kowe wis wani nyedaki aku. Warto, sing jaluk pitulung kudu wani mbayar rega sing pancen pantes. Pak Warto menunduk, tangan gemetar. Joni meneteskan darah dari telapak tangannya ke atas sesajen, mengulang janji yang dia ucapkan beberapa hari sebelumnya. Segera si kuang kabut berputar dan membentuk pusaran di sekelilingnya. Suara raungan panjang terdengar dari jauh, menembus hutan dan lembah. Seketika Pak Warto merasa tubuhnya ringan, seakan ada tenaga asing yang mengelilinginya. Namun bersamaan dengan itu muncul peringatan halus dalam hatinya. Suara seperti bisikan, sing jaluk luwih saka sing dibutuhake, bakal dijupuk luwih saka sing dikarepake. Ia menggeleng, berusaha fokus. Pelurnya itu terasa abadi, setiap detik seperti berjam-jam. Keri putih tidak mendekat, namun aura kekuatannya terasa menekan, menguji keberanian dan niat Pak Warto. Tiba-tiba, bayangan gelap melintas di pinggir mata Pak Warto, seperti siluet manusia setengah binatang, menonton setiap gerakan. Sing jaluk rejeki saka aku. Suara kera itu terdengar lagi. Ora mung uripmu sing bakal berubah. Keluargamu uga bakal nyambut aturan iki. Pak Warto menelan ludah, hatinya campur aduk. Dia untuk janji kini akan mengikatnya seumur hidup. Dan mungkin sampai generasinya. Meski takut, ada secercah harapan. Anaknya bisa sehat, utangnya terbayar, hidupnya sejahtera. Ia menguatkan hati, menunduk dan mengulang janji dengan sepenuh jiwa. Sesaat kemudian, kabut berputar lebih cepat seperti disedot ke atas, dan kera putih menghilang dari pandangan, meninggalkan udara dingin yang menusuk hingga tulang. Dalam hening itu, Pak Warto mendengar suara halus tapi jelas. Uripmu bakal berubah, Warto. Nanging ojo lali, saben purnama aku bakal teka. Sing orang bayar bakal da entuk dewe. Detik-detik berikutnya hening total. Hanya suara daun yang jatuh dan desiran angin yang tersisa. Pak Warto duduk diam, gemetar, mencoba menenangkan napasnya. Ia tahu malam Jumat Kliwon ini adalah titik awal dari perjanjian yang tak bisa dibatalkan. Saat fajar mulai merekah di balik gunung, kabut menghilang perlahan. Pak Warto berdiri, menatap lereng Srandil yang kini terlihat damai. Meski masih menyimpan misteri di balik batu-batu dan pepohonan pinus. Tapi juga disertai risiko yang tak terbayangkan. Suara malam, bayangan kera putih, dan janji darah yang menunggu di setiap bulan purnama. Di hari-hari berikutnya, Pak Warto mulai merasakan perubahan. Tangkapannya di laut selalu melimpah, rejeki datang tanpa diundang, rumahnya mulai direnovasi. Namun setiap malam Jumat Kliwon, ia kembali ke lereng Srandil, menyiapkan sesajen, meneteskan darahnya, dan menatap kosong ke kabut, menghadapi mata merah yang selalu menunggu. Kekuatan sang kera putih kini menyatu dengan hidupnya, dan Pak Warto sadar perjalanan ini baru dimulai, tidak ada jalan mundur. Hanya ada satu arah, menaati aturan sang kera putih, atau kehilangan segalanya, termasuk nyawanya sendiri. Beberapa minggu setelah malam Jumat Kliwon pertama, Pak Warto mulai merasakan perubahan yang lebih nyata. Kapal motornya kembali utuh, tangkapan ikan selalu melimpah, dan tetangganya mulai heran melihat keberuntungan yang tiba-tiba menghampiri. Namun di balik semua itu, ada rasa takut yang menggerogoti hatinya. Terutama menjelang purnama berikutnya. Malam purnama tiba. Pak Warto berdiri di lereng Srandil. Sesajen telah disiapkan. Bunga melati, kemenyan putih, dan kendi berisi air suci yang kini sudah bercampur darahnya sendiri. Ia meneteskan darah dari jari telunjuknya ke dalam kendi, mengulang janji yang diucapkannya saat pertama kali bertemu sang kera putih. Kabut turun tebal. Suara angin berdesir, membawa aroma tanah basah dan dupe. Dari kejauhan, terdengar raungan panjang yang menggema di seluruh lembah. Bayangan besar muncul di antara kabut. Bulu putihnya berkilau samar. Mata merahnya menyala dalam gelap. Pak Warto menunduk gemetar, tapi tetap memaksa membaca doa dan mengucap janji. Tiba-tiba kera putih itu mendekat. Tubuhnya besar, gerakannya anggun tapi menakutkan. Pak Warto bisa merasakan tekanan aura yang seakan menekan dada dan membuat napasnya tersengal. Dari mulut kera itu terdengar suara berat, bergema ke seluruh lereng.
kowe wiswani warto. Nanging saiki, waktu membayar rega wis teka. Pak Warto menelan ludah. Aku siap Sang Hyang Langur Putih, jawabnya gemetar. Aku gelem bayar apa wae sing sampeyan jaluk. Kera putih menunduk. Dengan gerakan cepat ia menepuk tanah. Dari bawah muncul makhluk-makhluk kecil, bayangan samar yang matanya merah dan bergerak tanpa suara. Mereka mengelilingi Pak Warto, menatapnya dengan tatapan kosong, seakan menunggu perintah. Kowe kudu menehi tumbal siji, kanggo mbuktekake niatmu tulus. Suara kera itu bergema. Sing ora gelem bakal dak ambil kabeh sing wis kowe entuk, urip lan nyawamu. Pak Warto terpaku. Ia tahu perjanjian ini bukan sekadar simbolis. Nyawa seseorang akan menjadi harga yang harus dibayar. Namun dalam hatinya ada pertimbangan. Anaknya masih sakit, utangnya menumpuk dan keluarganya bergantung padanya. Ia menarik napas panjang, menatap bayangan makhluk yang mengelilinginya dan berkata, "Aku siap nanging. Aku pengen ngerti sing dijupuk sapa Sang Hyang Langur Putih." Kera itu mendekat. Mata merah menyala, wajahnya hampir seperti manusia tapi tetap menyeramkan. Sing kudu dijupuk yaiku wong sing paling sedak karo uripmu. Nanging ora sekabehe, kabeh iku kanggo jaga keseimbangan. Sing siji dari gantimu, Pak Warto menelan ludah. Hatinya bergetar. Ia sadar bahwa perjanjian ini mengikat tidak hanya dirinya, tapi juga keluarganya. Ia mengangkat tangan, meneteskan darah lebih banyak ke dalam kendi, lalu menunduk sambil berdoa. Makhluk-makhluk bayangan itu perlahan mendekat ke arah rumahnya di desa. Bayangan itu bergerak cepat, seperti menembus tanah dan pohon. Pak Warto bisa merasakan aura gelap yang menempel di tubuhnya, tapi ia tidak berani menatap langsung. Kera putih itu berdiri di puncak batu, menatapnya lama, kemudian berbalik menghilang perlahan dalam kabut, meninggalkan udara yang dingin menusuk hingga ke tulang. Saat fajar muncul, Pak Warto kembali ke rumah. Ia melihat keluarganya tidur dengan damai. Tapi di sudut mata, terlihat bayangan samar seperti makhluk kecil yang mengintai dari balik pepohonan. Ia sadar, janji ini telah dimulai, dan malam purnama berikutnya akan menguji komitmennya lagi. Beberapa hari setelah pertemuan itu, desas-desus mulai muncul di desa. Seorang nelayan tua ditemukan tewas. Tubuhnya kaku dan matanya menatap ke arah Gunung Srandil. Tidak ada darah di tubuhnya, hanya bekas jejak kaki besar yang mengarah ke hutan. Warga semulai takut, tetapi Pak Warto tetap diam. Ia tahu ini adalah peringatan pertama dari Sang Kera Putih. Harga dari rejeki yang ia terima mulai menampakkan wajahnya. Pak Warto duduk di teras rumah, menatap laut yang tenang, namun hatinya tidak damai. Ia sadar perjanjian darah ini bukan hanya tentang kekayaan atau keselamatan sementara. Setiap tetes darah yang ia teteskan, setiap janji yang ia ucapkan, mengikat hidupnya dan keluarganya pada kekuatan yang lebih besar dari manusia. Ia menghela napas panjang, menatap matahari yang mulai menanjak. Dalam diam ia berdoa agar niatnya tulus, agar anaknya sembuh, dan agar keluarganya tetap selamat. Tapi di dalam hati ia tahu, malam-malam berikutnya akan semakin berat, karena Sang Kera Putih tidak akan membiarkan apapun dilewati tanpa membayar harga. Di sanalah Pak Warto mulai memahami satu hal. Pesugihan bukan sekadar soal rejeki, tapi soal nyawa, janji, dan keseimbangan antara manusia dan alam gaib Gunung Srandil. Dan perjanjian darah ini baru permulaan. Beberapa minggu setelah perjanjian darah, hidup Pak Warto berubah drastis. Tangkapannya di laut selalu melimpah. Ikan-ikan seolah mengejar perahunya sendiri. Setiap pagi, nelayan lain hanya bisa menatap kagum, sementara Pak Warto tersenyum tipis, menahan rahasia yang menakutkan. Rupanya Sang Kera Putih menepati janjinya. Namun keajaiban itu datang dengan cara yang membuat hati Pak Warto tidak tenang. Misalnya, satu malam ia menemukan perahu penuh ikan emas, tetapi di dasar perahu terlihat bekas darah samar. Seperti pengingat bahwa rejeki ini bukan cuma dari tangan manusia. Tetapi Pak Warto mencoba menenangkan diri. "Iki tanda rejeki, nanging aku kudu ngati-ati," gumamnya sendiri saat menyusun ikan di dermaga. Dia mulai menjual tangkapannya dengan cepat, membayar utang, dan membangun rumah bambu sederhana menjadi rumah megah. Anak dan istrinya kini mulai tersenyum lagi. Tapi di balik itu, ada rasa takut yang tak bisa dijelaskan.
Setiap malam Jumat Kliwon, Pak Warto kembali ke lereng Srandil, meneteskan darah ke dalam kendi, menyiapkan sesajen dan menatap kabut. Mata merah sang kera putih selalu muncul di tengah kabut, menatapnya tanpa berkedip. Pak Warto tahu, kekayaan yang ia nikmati berasal dari makhluk gaib itu, dan harga dari keajaiban ini akan terus menuntut. Suatu malam, ketika angin laut bertiup lembut dan bulan purnama menggantung tinggi, Pak Warto melihat sesuatu yang membuatnya merinding. Dari kejauhan, bayangan seperti manusia setengah kera muncul, menatap lurus ke arahnya. Ia tahu itu adalah tentara dari sang kera putih, pengintai yang mengawasi setiap gerakan manusia yang telah menandatangani perjanjian. Di rumah, keajaiban juga mulai terasa aneh. Uang datang tanpa diketahui asalnya, makanan selalu cukup tanpa dibeli, dan pekerja di sekitar rumahnya tampak lebih patuh. Namun anaknya kadang menatap kosong ke arah kabut di kaki gunung, seolah mendengar bisikan yang tak terdengar oleh Pak Warto. Ia mencoba menenangkan diri dengan berpikir bahwa itu cuma imajinasi anak-anak. Tetapi di malam berikutnya seorang tetangga datang menemuinya. Wajahnya pucat, tangan gemetar. "Warto, wong liya sing kepengin rejeki kaya kowe. Ana sing ilang, korban-korbane padhang goda Srandil." Pak Warto menelan ludah, menatap laut gelap. Di sini sanalah pering pipesem. Keajaiban yang ia nikmati bukan sekadar hadiah, tetapi juga ujian. Malam itu, Pak Warto duduk di teras rumah, menatap cahaya bulan di laut. Ia bisa merasakan aura sang kera putih mengintai dari kejauhan, di antara kabut, menunggu saat yang tepat untuk menagih janji. Udara terasa berat, seolah membawa aroma tanah basah dan dupa yang terbakar di lereng gunung. Ia menyadari satu hal, kekayaan yang ia raih bukan untuk kesenangan semata. Setiap rejeki yang diterima adalah tanggung jawab. Jadi siap malam Jumat Kliwon ia harus menepati janji, meneteskan darah, menyiapkan sesajen dan menghadapi mata merah sang kera putih. Jika gagal, tidak ada yang bisa menolong, namun dalam hatinya ada harapan. Anak dan keluarganya kini bisa hidup layak. Rumahnya berdiri kokoh dan ia mulai dikenal di desa sebagai nelayan sukses. Tapi Pak Warto tahu, setiap keberuntungan selalu dibayar dengan pengorbanan, dan pengorbanan itu akan segera menampakkan wujudnya. Beberapa malam kemudian, ketika bulan purnama mulai menurun, ia mendengar suara langkah berat di halaman rumah. Bayangan samar melintas membuat anjing-anjing yang biasanya tenang tiba-tiba menggonggong. Pak Warto menunduk, tahu itu adalah peringatan bahwa sang kera putih selalu mengawasi, selalu menagih, selalu hadir dalam setiap detik kehidupannya. Ia berbisik lirih, "Iki dalanku, nanging aku kudu siap ngadepi kabeh konsekuensi. Aku kudu jaga janji kanggo keluargaku, kanggo nyawaku dewe." Dan malam itu, di bawah cahaya bulan dan kabut tipis lereng Srandil, Pak Warto menyadari satu hal, keajaiban kekayaan hanyalah permukaan dari sebuah kutukan yang dalam. Kekayaan yang ia nikmati adalah nyata, tetapi bayangan kera putih selalu menyertainya, menunggu saat yang tepat untuk menagih janji darah yang telah ia sepakati. Hidupnya kini berputar antara keberuntungan dan ketakutan, antara cinta keluarga dan ancaman makhluk gaib, dan Pak Warto tahu, malam-malam berikutnya akan lebih gelap dari sebelumnya. Beberapa minggu setelah keajaiban kekayaan, bulan purnama kembali menggantung tinggi di langit. Malam itu, Pak Warto berdiri di teras rumah, menatap kabut tipis yang bergulung di kaki Gunung Srandil. Aroma tanah basah dan dupa masih menyelimuti udara, menandakan bahwa janji darahnya masih berlaku. Sejak beberapa malam sebelumnya, ia merasakan aura aneh yang mengikuti setiap langkahnya. Anak dan istrinya mulai sering terbangun di malam hari, menatap kosong ke arah jendela atau halaman, seolah melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat manusia biasa. Pak Warto mencoba menenangkan diri, berpikir itu hanya imajinasi, tapi hatinya tetap gelisah. Tepat tengah malam, suara berat menggema dari lereng gunung. Bayangan besar muncul perlahan dari kabut. Mata merah sang kera putih menatap lurus ke arah rumahnya. Pak Warto menelan ludah. Tangannya gemetar saat ia menyiapkan sesajen, meneteskan darah ke dalam kendi, dan mengulang janji dengan sepenuh hati. Suara itu terdengar lebih dekat, bergema berirama seperti detak jantung raksasa. "Warto, waktumu wis teka. Jenggudu dijepuk wisana." Pak Warto tahu ini adalah malam pertamanya membayar tumbal. Hatinya bergetar.
Ia merasa bahwa yang akan diambil bukan orang asing, tetapi seseorang yang paling dekat dengannya. Dewi menatap anaknya yang sedang tidur pulas di kamar. Napasnya tersengal, air mata mulai menetes. Ya Allah, aku siap. Tapi jangan nganti sapa-sapa sing lara kecuali sing pancen kudu, bisiknya lirih. Kabut bergerak cepat menelan halaman rumah. Tiba-tiba bayangan samar muncul di kamar anaknya. Pawarto menjerit berlari, tapi tubuhnya terasa berat. Seakan ada kekuatan yang menahan. Suara raungan panjang terdengar seperti amarah dan peringatan sekaligus. Ketika ia tiba di kamar, anaknya masih tertidur. Namun di lantai terlihat bekas kaki besar, menyerupai kera putih, yang mengarah keluar jendela ke hutan. Pawarto menunduk melihat sisa-sisa darah samar di lantai. Jantungnya berdegup kencang. Ia menyadari bahwa peringatan itu nyata. Sang kera putih telah menagih harga pertama. Beberapa jam kemudian, tetangga menemukan mayat seorang nelayan tua di tepi pantai. Tubuhnya kaku, wajah menatap Gunung Srandil tanpa bekas luka. Namun aroma tanah basah dan kemenyan terasa di sekitarnya. Warga desa mulai bergunjing, takut mendekati Pawarto yang sejak malam purnama tampak gelisah dan muram. Pawarto duduk di halaman rumah, menatap laut yang tenang. Dia mau tahu keajaiban yang diterimanya tidak gratis. Tumbal pertama telah membuktikan bahwa sang kera putih menuntut janji secara mutlak. Setiap tetes darah yang ia teteskan, setiap sesajen yang ia persembahkan, memiliki makna lebih dari sekadar ritual. Itu adalah peringatan bahwa kehidupan dan keselamatan keluarganya kini diikat dengan kekuatan gaib gunung. Malam itu, Pawarto mendengar suara halus dari kabut, suara yang hanya ia bisa dengar. Warto, tumindakmu bakal terus diamati. Sing ora setia bakal dak entuk dewe. Hatinya gemetar. Dia sadar bahwa ini baru permulaan. Setiap bulan purnama akan ada tuntutan baru. Setiap keajaiban yang datang akan disertai bayangan gelap yang selalu menunggu. Dan ia tahu sang kera putih tidak pernah berbohong. Apa yang dijanjikan pasti akan ditepati. Apa yang dituntut pasti akan diambil. Ia menatap bulan yang memantul di laut, merasakan kesejukan angin dan kabut yang mencekam. Di sanalah Pawarto menyadari satu hal. Pesugihan bukan sekadar tentang kekayaan, tetapi tentang pengorbanan nyawa dan jiwa. Janji yang tak bisa dibatalkan. Dengan ketakutan yang akan selalu menyertai setiap langkah hidupnya. Dan malam itu, ketika ia menutup mata, suara raungan sang kera putih terdengar di angin, menandai awal dari sebuah kutukan yang akan terus mengikuti keluarganya. Hingga setiap bulan purnama, tidak ada yang aman dari mata merah yang selalu mengintai. Sejak tumbal pertama, hidup Pawarto tak pernah sama lagi. Kekayaannya melimpah, tangkapan ikan selalu berlimpah. Rumah megah berdiri kokoh, namun setiap malam Jumat Kliwon, bayangan sang kera putih selalu muncul di kabut, mengintai, menginggi janji darah yang harus ia tepati. Beberapa bulan kemudian, perubahan mulai terlihat pada anak Pawarto. Awalnya hanya hal-hal kecil. Anaknya sering menatap kosong ke arah kabut di kaki Gunung Srandil. Terkadang meniru gerakan kera seperti mengaum lirih. Pawarto menepisnya, berpikir itu hanya imajinasi anak-anak. Tapi lambat laun, hal-hal itu semakin nyata. Suatu malam, saat bulan purnama menggantung tinggi, Pawarto menemukan anaknya duduk di lantai kamar. Mata menatap kosong, tubuh gemetar, mulut menggeram seperti kera. Tangannya memukul-mukul lantai dengan pola yang aneh. Seperti ritual, Pawarto menjerit, berusaha menenangkan anaknya, tetapi tubuhnya terasa berat seakan ada kekuatan gaib menahannya. "Ih, anakku, iki opo?" teriak Pawarto. Anaknya menatapnya dengan mata merah samar, suara geram keluar dari tenggorokan yang kecil. "Kowe, wis janji." Purnama, tumbal. Pawarto tersentak, hatinya hancur. Ia menyadari kutukan dari sang kera putih mulai menimpa anaknya. Bukan sekadar menagih, tetapi mengikat generasi berikutnya pada janji yang telah ia buat. Setiap bulan purnama, tumbal darah tidak hanya memengaruhi dirinya, tetapi juga anaknya, yang kini mulai menunjukkan tanda-tanda pengaruh gaib. Istrinya pun tidak luput dari pengaruh itu. Setiap malam, ia sering terbangun tanpa sebab, menatap kabut dari jendela, gemetar dan terkadang menjerit dalam tidur. Pawarto mencoba menenangkannya. Namun kadang suara jeritan itu terdengar di luar rumah, di halaman, bahkan di teras. Aroma tanah basah dan dupa dari lereng Srandil menyeruak ke rumah.
seakan memanggilnya kembali. Pawarto duduk di teras rumah, menatap bulan purnama yang memantul di laut, dan merasa terjebak. Diriti ukiraitinnya datang dari sang kera putih, tetapi kutukan itu kini mengancam orang-orang yang paling dicintainya. Setiap tetes darah yang ia teteskan kini menimbulkan efek yang jauh lebih besar daripada yang ia bayangkan. Beberapa tetangga mulai mencurigai perubahan pada anaknya. Mereka berbicara dengan takut, bergunjing bahwa anak Warto diikuti sesuatu dari gunung. Wajah anak itu kadang berubah samar, seperti setengah manusia, setengah kera, terutama saat malam purnama. Pawarto menunduk diam, tahu bahwa gosip desa hanyalah sebagian kecil dari kenyataan yang mengerikan. Suatu malam, ketika kabut tebal menutupi lereng Gunung Srandil, Pawarto mendengar suara raungan dari kejauhan, diiringi langkah berat yang bergema di halaman rumah. Ia menatap anaknya, yang duduk diam, mata merahnya menatap lurus ke arah kabut. Anak itu menggeram menirukan suara sang kera putih. Janji. Tumbal, Pawarto menutup mata, air matanya jatuh. Ia sadar bahwa kutukan ini bukan sekadar konsekuensi dirinya sendiri, tetapi warisan yang kini mengikat anak dan keluarganya. Setiap bulan purnama, aura gelap akan menghantui rumahnya, menagih janji yang dibuatnya, memaksa anaknya merasakan pengaruh kekuatan gaib yang jauh lebih kuat daripada manusia biasa. Di tengah malam yang sunyi, Pawarto berdiri di halaman, menatap kabut yang menutupi lereng gunung. Iri tahu tidak ada jalan mundur. Setiap tetes darah, setiap sesajen, setiap janji yang diucapkannya kini adalah ikatan tak terputus antara keluarganya dan sang kera putih. Ia berbisik lirih, "Ya Allah, ampunilah aku, lindungilah anak lan bojoku. Nanging aku kudu tetap menjaga janji iki." Tetapi angin malam membawa bisikan halus terdengar dari kabut yang bergulung di kaki gunung. "Warto, sing wis janji bakal dak entuk kabeh, nganti turune generasine." Malam itu Pawarto sadar sepenuhnya. Pesugihan kera putih bukan sekadar rejeki atau kekayaan. Itu adalah kutukan yang menuntut pengorbanan nyawa, janji darah, dan ikatan keluarga yang tak bisa diputus. Dan kini, ia mengetahui satu hal yang menakutkan. Generasinya telah diikat dan tidak ada yang aman dari mata merah sang kera putih yang selalu mengintai. Hidup Pawarto sudah berubah total sejak perjanjian pertama. Kekayaan mengalir deras, rumah megah berdiri di tepi pantai, dan setiap tangkapan ikan selalu melimpah. Tapi setiap malam Jumat Kliwon, rasa takut selalu menghantui hatinya. Mata merah sang kera putih selalu muncul di kabut, menatapnya tanpa berkedip, menagih janji darah yang harus ia tepati. Suatu malam, Pawarto duduk di teras rumah, menatap bulan purnama. Dalam hati ia mulai berpikir, apa mungkin aku bisa menghindari janji iki? Kekayaan iki wis cukup, utang wis dibayar. Mungkin aku bisa berhenti, ora usah mbaleni ritual saben purnama. Gagasan itu menggelitik hatinya. Ia mulai menyiapkan rencana untuk menghindari malam Jumat Kliwon berikutnya. Dia ini putuskan tidak akan menyiapkan sesajen, tidak meneteskan darah, dan berharap keberuntungan tetap mengalir tanpa membayar harga lagi. Malam itu kabut tebal turun lebih cepat dari biasanya. Pawarto duduk di rumah menahan napas. Dia mencoba berpura-pura tenang, tetapi udara di sekitarnya terasa berat, mencekam. Suara daun bergesek terdengar seperti bisikan halus. "Warto, janji. Tiba-tiba angin berputar kencang. Pintu dan jendela rumah terbuka sendiri. Gemuruh terdengar di seluruh halaman. Bayangan besar muncul di kabut. Sang kera putih. Mata merahnya menyala lebih terang daripada sebelumnya, menatap lurus ke arah Pawarto. Tubuhnya membesar, aura gelap menyelimuti rumah, menekan Pawarto hingga sulit bernapas. Pawarto menjerit, mencoba berlari, tetapi tubuhnya terasa berat, seakan tanah menahan setiap langkah. Dari kabut muncul makhluk-makhluk kecil seperti tentara kera. Matanya merah menyala, mengelilingi rumah, bergerak tanpa suara tapi penuh ancaman. "Warto," suara berat bergema seperti menembus seluruh ruang rumah. "Kowe nyoba ngapusi janji?" Pawarto gemetar menunduk. Aku mau mikir, aku ora pengin ngetokake getih maneh. Nanging aku ora niat ngapusi." Kera putih mendekat, langkahnya mengguncang tanah. Suara raungan panjang terdengar, diiringi desisan angin yang menusuk hingga ke tulang. "Janji iku ora bisa dibantah.
Sing wis disepakati bakal tak tegasi. Sing ora manut, bakal tak entuk dewe. Tiba-tiba, bayangan makhluk kecil menyerang anaknya. Pawarto menjerit melindungi anaknya, tapi kekuatan makhluk gaib itu terlalu besar. Ia merasakan anaknya terseret oleh aura gelap ke arah kabut di kaki gunung. Tangannya gemetar, napas tersengal. Dia sadar pengkhianatan terhadap perjanjian darah ini tidak bisa ditawar. Dalam keputusasaan, Pawarto berlutut, meneteskan air mata, dan meneteskan darahnya lagi ke kendi. Ia mengulang janji dengan suara gemetar. Aku janji, aku bakal setia. Ora bakal ngapusi. Lindungilah anak lan bojoku. Kera putih berhenti, tatapannya tetap tajam. Namun aura gelap perlahan surut, dan bayangan yang menyeret anaknya mulai memudar. Pawarto menghela napas panjang. Tubuhnya gemetar, keringat dingin membasahi seluruh tubuh. Ia tahu, malam itu hampir menelan keluarganya. Setelah semuanya tenang, Pawarto duduk di halaman, menatap kabut yang masih tipis di kaki gunung. Dia menyadari satu hal, keberanian untuk mengkhianati janji hanya akan mengundang malapetaka. Sang kera putih bukan sekadar penagih janji. Ia adalah kekuatan yang bisa mengubah hidup manusia menjadi mimpi buruk yang tak berkesudahan. Hidup Pawarto kini bukan hanya soal kekayaan atau keselamatan, tapi soal ketaatan yang tak bisa ditawar. Dia sadar, setiap pengkhianatan terhadap perjanjian berarti mengorbankan nyawa atau kebahagiaan orang-orang yang dicintainya. Di malam itu, dia belajar satu hal yang menakutkan. Janji dengan sang kera putih bukan hanya ikatan manusia dengan makhluk gaib, tapi ikatan antara kehidupan, kematian, dan kutukan yang diwariskan ke generasi berikutnya. Dari kejauhan, kabut bergulung tebal, dan suara raungan sang kera putih terdengar lagi, menandai peringatan terakhir. Warto, sing wis janji ora bisa balik. Lan sing ora manut bakal dak entuk dewe. Pawarto menunduk, air matanya jatuh. Ia tahu di malam-malam berikutnya akan lebih menakutkan, dan bahwa pengkhianatan sedikit saja tidak akan pernah dimaafkan oleh sang kera putih. Beberapa tahun setelah perjanjian pertama, hidup Pawarto penuh kemewahan. Kapal motor mewah, rumah megah, anak dan istrinya hidup berkecukupan. Namun setiap bulan purnama, bayangan sang kera putih selalu muncul, menagih janji, menegaskan bahwa kekayaan ini selalu disertai kutukan yang tak bisa dielakkan. Malam itu, bulan purnama tergantung di langit. Pawarto berdiri di halaman rumah, menyiapkan sesajen, kendi berisi darahnya dan membaca wirid yang sudah ia hafal. Namun kali ini hatinya berat. Ia menyadari bahwa selama bertahun-tahun, janji darah ini tidak hanya mengikatnya, tetapi juga anak dan istrinya. Keluarganya mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan gaib. Anaknya kadang menatap kosong ke kabut, mulutnya menggeram lirih seperti kera, dan istrinya sering terbangun menjerit tanpa sebab. Kabut turun perlahan dari kaki Gunung Srandil. Mata merah sang kera putih muncul di tengah kabut, lebih besar dan menakutkan dari sebelumnya. Aura gelap menyelimuti rumah, membuat udara terasa berat, hampir memaksa Pawarto jatuh berlutut. Warto, wis wayahe rampung. Suara kera itu bergema menembus seluruh halaman dan ruang rumah. Sampeyan lan keluargamu wis nampak kabeh, nanging saiki regane kudu dibayarkan ti tuntas. Pawarto menelan ludah, gemetar. Ia tahu maksudnya. Inilah malam terakhir dari perjanjian darah yang ia tanda tangani bertahun-tahun lalu. Dia meneteskan darah ke kendi, menatap mata merah sang kera putih. Hatinya hancur, mengetahui bahwa pengorbanan terakhir ini akan menentukan nasib keluarganya selamanya. Tiba-tiba, bayangan gelap muncul di seluruh rumah. Anak dan istrinya tersedot aura gaib. Mata mereka memerah, tubuh gemetar. Pawarto berteriak, mencoba memegang mereka, tetapi tangannya melewati tubuh mereka seperti menahan kabut. Suara raungan sang kera putih mengguncang tanah. Janji ora bisa dibantah. Sing ora manut, bakal tak entuk dewe. Pawarto menunduk, air matanya jatuh. Ia sadar bahwa satu-satunya cara menyelamatkan keluarganya adalah menyerahkan dirinya sendiri. Dengan suara gemetar, ia berlutut, meneteskan darah terakhirnya ke dalam kendi dan mengucap janji terakhir. Aku siap uripku nyawaku. Kanggo nyelametake anak lan bojoku. Aku janji kabeh bakal tak bayah. Kabut bergulung cepat menyelimuti seluruh halaman dan rumah.
Bayangan sang kera putih mendekat, tubuhnya membesar, mata merahnya menatap Pawarto. Ia merasakan tarikan kuat, seakan tubuhnya akan diserap ke alam gaib gunung. Namun aura gaib itu tidak menyentuh anak dan istrinya. Beberapa menit kemudian, kabut perlahan menghilang. Pawarto tergeletak di tanah, tubuhnya lemah, napas tersengal, tetapi anak dan istrinya aman. Kekayaan yang ia kumpulkan tetap ada, tetapi kini ia menyadari satu hal. Hidupnya tidak lagi bebas. Ia adalah penjaga janji terakhir, ikatan antara manusia dan sang kera putih yang tidak bisa dilepas. Sejak malam itu, Pawarto hidup berbeda. Ia tetap kaya, keluarganya selamat, tetapi setiap bulan purnama, ia harus menyiapkan sesajen, meneteskan darah, dan menghadapi mata merah yang selalu mengintai dari kabut. Kekayaan datang dengan harga yang tidak terlihat. Nyawanya sendiri menjadi penjaga perjanjian, sementara anak dan istrinya tetap aman, namun selalu berada di bawah pengawasan makhluk gaib. Pawarto belajar satu hal yang paling penting. Pesugihan bukan sekadar mencari kekayaan atau kemakmuran, tetapi ujian keberanian, kesetiaan, dan pengorbanan. Janji yang dibuat dengan makhluk gaib selalu mengikat, dan pengkhianatan atau kecerobohan bisa mengancam nyawa dan kebahagiaan generasi yang akan datang. Malam itu, ketika bulan mulai tenggelam di balik Gunung Srandil, Pawarto duduk di teras menatap kabut yang masih tipis di kaki gunung. Ia menghela napas panjang, menyadari bahwa kekayaan sejati bukan hanya materi, tetapi keberanian menghadapi konsekuensi dari janji yang telah dibuat. Dan di kejauhan, dari balik kabut, mata merah sang kera putih menatapnya, tenang namun penuh kekuatan, sebagai pengingat abadi. Perjanjian darah ini tidak akan pernah berakhir.